sekarang kita udah sampai di hari Minggu lagi. Waktunya kita sama-sama beribadah. Bener nggak nih Kak? Benar sekali Kak. Kalau gitu, yuk kita mulai ibadah pagi hari ini yuk. Setuju banget nih Kak. Sebelumnya kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri dulu nih. Yuk bangkit berdiri. Yuk semuanya yang di rumah kita bangkit berdiri. Coba kalian bilang sama diri kalian sendiri. Kalian bilang, aku hebat, aku kuat, yes, yes, yes. Gitu ya. Yuk semuanya sama-sama tirukan. 1, 2, 3. Aku hebat, aku kuat, yes, yes, yes. Wah, luar biasa sekali Kak. Bener nih Kak Ambar. Kak Ambar, Kak Dela mau cerita deh. Pagi ini Kak Dela bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Bersyukur kenapa Kak Dela? Karena tadi pagi itu Kak Dela masih bisa bangun dengan nafas yang apa ya Kak, kayak enak gitu loh, bangun-bangun aduh seneng banget, tidurnya nyenyak tadi malam, terus bangun-bangun jadi seger. Luar biasa sekali adik-adik. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah bersyukur karena apa hari ini adik-adik? Iya benar, adik-adik boleh tulis di kolom komentar di YouTube ini ya, nanti tulis pagi ini aku bersyukur karena apa, misalnya karena tadi pagi bisa bangun dibangunin mama, tadi pagi masih bisa sarapan dibuatin sama ibu gitu misalnya. Benar. Oke, setuju? Setuju. Iya, kita sama-sama mau membagikan sukacita ya, biar semuanya juga tahu, wah ternyata Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Luar biasa sekali. Iya, oke Kak Ambar, tanpa berlama-lama lagi yuk kita mau ajak adik-adik nyanyi aja yuk. Ayo Kak Dela. Nyanyi apa nih Kak kita? Kita mau nyanyi karena kita tadi sudah bersyukur karena Kak Dela tadi karena bangunnya dengan nafas yang segar, yang baik. Kita di sini mau mengangkat sebuah pujian dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Oke, tahu ya adik-adik semuanya. Yuk sama-sama kita pujikan dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. masih dalam posisi berdiri ya, karena kita akan mengucapkan fotum dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah, Kak Ambar masih ingat lagu ini nggak? I want to be your friends a little bit more. Ingat nggak? Ingat Kak Dela. Adik-adik di rumah ingat nggak lagunya? Ayo. Ingat nggak adik-adik? Udah lama banget ya kan kita nggak nyanyiin itu. Iya Kak Dela. Kira-kira itu pakai bahasa apa ya Kak Dela? Pakai bahasa apa ya Kak? Coba kita cari Google Translate yuk. Oke. Pakai bahasa Inggris. Bisa kan adik-adik? Iya dong. Nah, lagu ini menceritakan tentang apa ya Kak? Nah, ayo ingat ya Kak? I want to be your friend. Tentang seorang teman. Iya, jadi kita ingin jadi seorang teman nih adik-adik untuk orang lain. Ketika kita merasa susah, kita merasa sedih, lagu ini ngajarin kita untuk apa ya? Punya ini nih Kak, punya keinginan untuk cari teman. Karena kita tahu bahwa kita itu nggak sendirian gitu. Kita semuanya bisa saling tolong menolong adik-adik. A little bit more, maksudnya kayak sebagian-bagian dari hidup kita tuh pasti kita membutuhkan orang lain, seperti itu adik-adik kurang lebih lagunya. Nah, kalau adik-adik penasaran banget nih sama lagunya, yuk kita sama-sama nyanyikan. Kita pakai gerakan. Yang pertama itu gimana nih Kak Ambar? Yuk coba kita praktekin dulu nih. Kita praktekkan dulu ya adik-adik. Iya. 1, 2, 3. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Nah, seperti itu adik-adik. Yang pertama kita menggunakan jari telunjuk. Kemudian yang kedua kita pakai apa nih Kak? Telapak tangan. Seperti ini nanti. Nah, terus yang ketiga kita pakai siku. Siku. Bener kan Kak? Iya. Tahu ya adik-adik lagunya masih tetap dalam keadaan berdiri. Kalau misalnya kalian di rumah nggak ada temennya, nggak ada pasangannya, kalian bisa melakukan gerakannya sendiri. Oke? Setuju ya semuanya? Yuk kita sama-sama akan nyanyikan I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Telapak tangan. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Yeay. Masih semangat ya adik-adik? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Sekali lagi Kak Ambar biar adik-adiknya semakin semangat nih memuji nama Tuhan. Oke. Tetap semangat adik-adik. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke. Luar biasa. Nah, sekarang Kak Ambar masih ingat nggak? Minggu lalu kita punya ayat super loh. Iya Kak Dela, kita ada ayat super. Iya dong. Kalau nggak salah dari Efesus 5 ayat 1 ya Kak? Bener nggak ya? Coba kita tanya adik-adik. Bener nggak adik-adik? Bener nggak? Kemarin ayat hafalannya dari Efesus 5 ayat 1. Coba jawab yang di rumah. Coba. Wah, bener katanya sekali. Wah. Good ya, berarti adik-adik semuanya menyimak dengan baik ibadah kita minggu lalu. Nah, saat ini kita mau sama-sama mengingat lagi nih ayat super dari minggu lalu, dari Efesus 5 ayat 1. Yuk sama-sama kita ucapkan. Ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oke, sekali lagi nih Kak Ambar. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 1.
Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Wah, luar biasa Kak Dela. Nah, kita jadi diingatin lagi ya Kak untuk jadi penurut-penurut Allah nih, karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus menuruti setiap firman Allah, kebenaran Allah yang ada di Alkitab. Benar nggak Benar Kak? sekali Kak Dela. Ya benar. Oke, adik-adik boleh duduk kali ya Kak? Boleh, silakan duduk Iya, adik-adik. boleh duduk adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau sama-sama menyanyikan lagi nih adik-adik satu pujian yang berjudul Yunus di Perut Ikan. Nah, ini ada kaitannya loh dengan firman kita hari ini. Jadi adik-adik harus menyimak ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, karena dia cinta Tuhan, maka dia diselamatkan. Cuap, 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 cuap. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, karena dia cinta Tuhan, maka jadi selamatkan. Juang, 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 juang. Oke, nah sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kalian silahkan siapkan Alkitabnya, buku catatan kalau kalian adik-adik mau mencatat firman Tuhan hari ini ya. Semuanya siap? Sekarang kita akan panggil Bu Yam nih yang akan bawakan firman Tuhan. Yuk sama-sama panggil Bu Yam. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bu Yam. Salam adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekarang duduk manis semuanya. Tentu adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita melihat video singkat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Sembahan kami kembali sujud ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa pada kami pada saat ini. Kami bersama teman-teman sama kakak-kakak akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan mau hadir tengah-tengah kami, urapi hati, pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan baik, dan kami dapat menerima firman pada saat ini di hati kami, dan setiap langkah kami sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami berdoa bagi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi hati, mulut yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, sehingga firman Tuhan sampai di hati adik-adik kami, dan firman Tuhan hanya seturut kehendak Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, jika di dalam menyampaikan ada kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami serahkan, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Nah adik-adik, sekarang firman Tuhan akan diberi judul Aku diampuninya. Apa adik-adik? Aku diampuninya. Nah adik-adik sekarang sudah siap kitab suci belum? Kalau sudah siap kitab suci, mari kita buka bersama-sama ya. Kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Ayo dibuka semuanya. Sudah ketemu belum? Baiklah, kalau sudah ketemu, sekarang yang belum bisa membaca, adik-adik untuk mendengarkannya. Tapi yang sudah, mari kita menyimak kitab sucinya masing-masing. Yang di sini doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya,
Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lepaskan aku ke tempat yang dalam, ke pusar lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang langit baikmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan meliput kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi pintunya terpalang. Di belakangku untuk selama-lamanya, ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan ini, adik-adik akan melihat video singkat. Selamat nonton. Dalam ikan yang besar. Yunus 1 ayat 17 sampai Yunus 2 ayat 9. Yunus tenggelam semakin dalam ke air yang berputar. Lalu, hap! Sesuatu menelan Yunus. Yunus ada di dalam perut ikan yang besar. Tuhan membiarkan Yunus di situ agar ia belajar sesuatu yang penting. Pelajaran itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Lalu Yunus berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Ia memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Yunus membutuhkan waktu untuk mengetahui bahwa ia perlu menaati Tuhan. Sekarang, bagaimana caranya ya ia keluar dari perut ikan? Adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat video. Nah, di dalam cerita itu siapa ya yang ditelan oleh ikan? Iya, betul, yang ditelan oleh ikan paus yang sangat besar sekali, yaitu Bapak Yunus. Bapak Yunus kenapa kok bisa ditelan oleh ikan? Coba adik-adik. Karena Bapak Yunus telah berbuat kesalahan. Adik-adik pernah nggak berbuat salah? Pasti semua kita pernah berbuat salah seperti Bapak Yunus. Tetapi walaupun kita berbuat salah seperti Bapak Yunus, setelah dia dimakan oleh ikan paus, dia di dalam perut ikan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta ampun kepada Tuhan, ya, dia tidak akan mengulang lagi. Nah, karena doanya sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan mendengarkan Bapak Yunus, dan akhirnya Bapak Yunus bisa keluar dari perut ikan. Coba berapa hari di perut ikan adik-adik? 3 hari 3 malam. Bapak Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam ya. Nah, karena Bapak Yunus tadi sudah minta maaf kepada Tuhan, akhirnya Yunus diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu Maha Pengampun. Jika adik punya salah, adik-adik tak perlu takut. Ya, segera adik-adik berdoa kepada Tuhan, mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Pemaaf, Maha Pengasih, ya. Jika hambanya
yang selalu berbuat salah, Tuhan tuh selalu mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita sudah melihat video tentang kisah Yunus di perut ikan. Di sini ada ayat hafalan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9F. 1 Yohanes 1 ayat 9F. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tuh, jika kita mengakui segala dosa kita, bahwa Tuhan akan mengampuni. Ya, itu tadi firman Tuhan pada saat ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi tauladan bagi kita semua, agar kita jika berbuat salah, kita senantiasa cepat-cepat minta maaf kepada Tuhan. Jika kita berbuat salah kepada orang tua, kita minta maaf pada orang tua, terutama juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kita diajarkan lagi nih adik-adik, belajar dari Bapak Yunus, ya nggak Kak Ambar? Iya. Kita sama-sama diajarkan untuk sungguh-sungguh nih ketika kita punya salah, kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan untuk meminta ampun, maka Tuhan akan mengampuni kita. Bener nggak Kak Ambar? Benar. Jadi kita kalau mempunyai salah, kita minta maaf. Nah, kalau kita sudah meminta maaf, pasti akan diampuni. Iya Kak, bener. Boleh nggak sih Kak kalau kita punya salah sama temen terus kita kabur nih malahan, lari, biarin aja kita punya salah gitu. Jangan Kak Dela. Nggak boleh kan Kak? Nggak boleh itu. Gitu ya Kak, berarti kita harus datang minta maaf ya Kak? Iya, kita harus meminta maaf. Oke, itu adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa ya menerapkannya di kehidupan kalian masing-masing nih. Kalau kalian punya salah, merasa melakukan kesalahan, ayo datang untuk meminta maaf, karena pasti Tuhan akan memberi pengampunan, atau orang yang sudah kalian jahati tadi pasti akan memberi pengampunan. Seperti itu. Nah, kita akan meresponi firman Tuhan kali ini dengan menyanyikan pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Tiada kau ingat lagi.
sekarang kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Kalian boleh taruh di dalam amplop persembahan kita. Kemudian nanti minta tolong orang tuanya untuk mengantar ke gereja ya. Nah, sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama nyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik boleh sambil berdiri yuk, berdiri semuanya. Kita mau sama-sama nyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Yuk Kak. Oke, sekarang kita adik-adik boleh duduk, kita akan sama-sama berdoa. Yuk semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali, kami boleh bersama-sama meskipun secara online beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kembali kami untuk bisa selalu datang kepadamu, selalu meminta pengampunan kepadamu Tuhan, karena kami yakin Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu memberikan kami pengampunan Tuhan. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau jangan tengok besar kecilnya persembahan ini, tapi Engkau juga tengoklah hati kami yang tulus mempersembahkannya Bapa. Bapa yang baik, di sini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka melalui perantaraan obat maupun para medis. Engkau juga memberkati mereka dengan keluarga yang telah mereka miliki. Biarlah kasih setiamu terus menyertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan. Biarlah orang tua kami bisa mendampingi kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan bangsa dan negara kami di situasi yang masih pandemi ini. Biarlah Engkau yang memberkati pemerintahan, Engkau yang memberkati para tenaga medis, dan Engkau juga memberkati seluruh orang yang saat ini terkena dampak dari pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau menunjukkan kasih setiamu melalui orang-orang yang Engkau berkati Tuhan. Engkau juga pakailah kami Tuhan untuk jadi berkat bagi sesamamu dengan cara yang Kau kehendaki Tuhan. Biarlah hidup kami bisa jadi berkat dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, sekarang kita berdiri ya adik-adik, karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita berdiri ya adik-adik. Sikapnya yang siap ya adik-adik, berdiri yang tegap. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik masih dalam posisi berdiri ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Yeay. Kakak-kakak di sini mengucapkan terima kasih ya untuk adik semuanya, karena adik-adik hari ini hebat. Kalian sudah beribadah dengan baik, sudah mengikuti ibadah kita hari ini dengan baik ya Kak. Benar sekali Kak Nela. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan bersekolah minggu lagi nih adik-adik, secara online di YouTube channel GKSBS Bandar Jaya. Oke, sampai jumpa.